Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ravaldi, NIM 180872230. Di sini saya akan menyampaikan makalah dari kelompok 2, yaitu pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah, apapun yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid, karena pada dasarnya pengolahan atau manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan sumber daya belajar. Pengalaman belajar maupun komponen kurikulum, ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber daya maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengolahan yang terencana dan efektif. Meningkatkan keadilan dan kesepakatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dan mencapai tujuan kurikulum. Yang kedua itu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengolahan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsekuensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Renaldi. Saya akan melanjutkan presentasi administrasi, yaitu kegiatan administrasi sendiri. Kegiatan administrasi ini dititik beratkan adalah sebagai peran guru dalam mengajar di sekolah atau selalu terjamin kelancarannya. Ada dua hal terpenting di sini yang perlu disebutkan, yaitu kegiatan yang amat berat kaitannya dengan guru dan kegiatan berat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Kegiatan berhubungan tugas guru yaitu pembagian tugas pengajar dan daftar piket. Yang kedua, pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. Pengurusan program kegiatan MBGS atau Majelis Guru Bidang Studi, pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler. Koordinasi ini penyusun persiapan mengajar. Kegiatan berhubungan dalam proses pelaksanaan belajar mengajar itu meliputi penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program atau rencana berdasarkan setiap waktu tertentu, yaitu catur, bulan, semesteran atau tahunan. Pengisian daftar kemampuan murid, penyelenggaraan evaluasi belajar, laporan hasil evaluasi, kegiatan bimbingan penyuluhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Tirulandari dengan NIM 1807135. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 mengenai pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan satu kurikulum dapat dinilai atau dapat diukur dari bagaimana penguasaan materi siswa terhadap kurikulum tersebut. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum tersebut, keberhasilan sangat bergantung kepada guru. Sumarinata menegaskan beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam pelaksanaan kurikulum itu terbagi 3. Yang pertama yaitu pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu
kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang permasalahan atau hambatan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, strategi pembelajaran masih mengacu kepada penguasaan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, strategi tidak dapat terlaksananya secara optimal sarana, prasarana, dan SDM. Selanjutnya, masih sebatas pada sosialisasi dengan sistem hafalan. Selanjutnya cenderung mengotak-ngotakkan di bidang studi. Selanjutnya kurangnya kegiatan aktivis siswa. Dan selanjutnya sosialisasi kurikulum belum mencapai sasaran. Selanjutnya guru dan personil sekolah masih menguasai pola pikir lama dan belum menguasai pola pikir yang baru. Dan yang terakhir, tidak semua aparat lapangan welcome terhadap kurikulum yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Fuliardi dengan NIM 1807324. Saya dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Otomotif. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya yang sebelumnya yang sudah menyampaikan materi yang disampaikan secara online ini. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang landasan perencanaan kurikulum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan landasannya gitu? Perencanaan kurikulum pendidikan harus mengasimilasikan dan juga mengorganisasikan informasi ataupun data secara intensif yang berhubungan dengan pengembangan program lembaga ataupun di sekolah-sekolah gitu. Nah, yang kedua itu informasi dan data yang menjadi area utamanya adalah sebagai berikut kita bahas. Nah, sama-sama kita bisa di slide, yaitu yang pertama itu adalah kekuatan sosial. Kekuatan sosialnya yang dimaksudnya di sini adalah kita harus bisa bergaul atau bersosialisasi sesama yang ada di suatu lembaga ataupun di sekolah tersebut. Nah, yang kedua itu kita harus perencanaan dan pengembangan kurikulum, yaitu umumnya bereaksi terhadap keberadaan data informasi yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, ini juga bisa kita ambil kesimpulannya seperti data-data yang sudah tercatat di suatu lembaga ataupun di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu landasan ketiga dalam perencanaan kurikulum adalah informasi yang berhubungan dengan perkembangan manusia. Di sini kita dapat mengambil data perkembangan yang terjadi pada lingkungan di sekitar kita. Nah, yang ketiga ini bisa sama-sama kita pelajari terhadap data-data penting seperti kegiatan sekolah yang selalu menyediakan untuk mengembangkan program baru di sekolah ataupun mata-mata pelajaran di sekolah tersebut. Nah, lebih awal anak belajar pendidikan khusus atau pendidikan alternatif ataupun juga dengan pendidikan akselerasi. Nah, pada umumnya penting untuk dipahami tentang pola dari pertumbuhan dan perkembangan, karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum ataupun program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan juga perkembangan siswa. Di sini juga adanya kontribusi untuk memahami ataupun perkembangan manusia yang telah menyeluruh di dunia ini sebagai informasi tentang perkembangan manusia yang diakumulasikan ke sekolah. Nah, pemikiran ini timbul sebagai usaha untuk mengorganisasikan informasi data. Di sini juga kita mempelajari dengan interpretasi tentang pengetahuan.
perkembangan dasar manusia untuk membedakan dalam teori pembelajaran yang dikemukakan oleh perencanaan kurikulum tersebut. Nah, untuk selanjutnya mungkin penyampaian materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya selanjutnya kepada teman saya untuk dipersilahkan, dan saya mohon undur diri dulu. Kalau ada penyampaian atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Andini, NIM 1807085, ingin melanjutkan materi dari Rio. Senada dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. 1. Pengelolaan administratif. 2. Pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Yang keenam, pendekatan kurikulum. Selanjutnya, prinsip administrasi kurikulum. Kurikulum dibina dan dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan, dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid belajar. Yang keempat, prinsip efisiensi. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan memenuhi harapan. Yang kelima, prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku, maka yang dilaksanakan adalah program pendidikan keterampilan industri. Yang keenam, prinsip integritas. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar pendidikan dalam suatu kurikulum menghasilkan manusia seutuhnya, walaupun kegiatan kurikulernya terjabar dalam komponen kurikulum. 7. Prinsip sinkronisasi. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar seluruh kegiatan kurikuler seirama, searah, dan satu tujuan. Jangan sampai terjadi suatu kegiatan kurikuler menghambat, berlawanan, atau mematikan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedelapan, prinsip berkesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas melainkan satu sama lain. Memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kesembilan, prinsip objektivitas. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler
dilakukan dengan kegiatan catatan kebenaran ilmiah dengan menyampaikan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. Yang terakhir yaitu ke-10, prinsip demokrasi. Implikasi prinsip ini ialah mengusahakan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dikelola dan dilakukan secara demokrasi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.